untuk kemudian kita mentaati seluruh isi pemberitahuan dan ketegasan dari pemerintah untuk kita patuhi. Tentunya sebagai orang yang percaya, kita sadar benar bahwa keputusan daripada pemerintah untuk memakai masker kalau kita bepergian, jaga jarak itu penting untuk memutus rantai daripada wabah corona ini. Sebagai orang percaya kita harus patuh dan taat, cuci tangan, kemudian jangan menyentuh wajah kalau belum benar-benar bersih tangan kita yang kita cuci. Dan itu saya kira satu hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Bukan menjadi beban, tapi menjadikan kita semakin rajin ya mencuci tangan dan seterusnya, untuk kemudian kita menjaga kesehatan ini, dan kemudian dengan kesehatan yang Tuhan kasih buat kita, untuk dapat kita memuji dan mengagungkan Tuhan punya nama. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini saya beri judul firman Allah, takut akan Tuhan. Kita buka dulu ayat pendukung kita dalam Mazmur pasalnya yang ke-33. Mazmur pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-18. Mazmur 33 ayat 18. Demikian firman Allah. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, penting hidupmu dan hidupku untuk takut kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, takut akan Tuhan adalah sebuah perasaan hormat atau sebuah perasaan kagum akan kekuasaan Tuhan. Saudara dan saya harus menyadari benar bahwa yang terjadi hari-hari ini bukanlah secara kebetulan, tetapi yang terjadi hari-hari ini menunjukkan bahwa Allah sedang mengasihi manusia. Allah sedang mengasihimu dan mengasihiku. Allah sedang menyayangimu dan menyayangiku, sehingga kita ada rasa kagum dan hormat kepada Tuhan dengan segala kejadian yang terjadi hari-hari ini. Saudara dan saya boleh berbangga kalau sampai detik hari ini saudara dan saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tahukah saudara, itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kemampuanmu, tetapi semata-mata karena Allah mengasihimu dan mengasihi. Dunia sedang berduka hari-hari ini. Semua negara berupaya, berusaha, dan pemerintah berusaha sedapat mungkin untuk memutus mata rantai daripada penyakit corona ini. Tapi satu hal, saudara, kekuatan manusia itu terbatas. Kemampuan manusia terbatas menolongmu dan menolongku. Maka kalau kita menyadari benar kemampuan dan keberadaan manusia terbatas, carilah yang tidak pernah terbatas dan tak dapat dibatasi, yaitu kekuatan Allah di dalam hidupmu dan dalam hidupmu. Maka kemudian kita harus memberikan rasa hormat, pengagungan kita, rasa syukur kita, perasaan kagum kita kepada pemilik kehidupan kita, yaitu Yesus.
bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa saudara dan saya mempunyai rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Apa yang dimaksudkan rasa hormat dan kagum kepada Tuhan? Rasa hormat dan kagum kepada Tuhan adalah di mana setiap manusia yang percaya kepada Tuhan selalu memuliakan nama Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan memuliakan nama Tuhan? Memuliakan nama Tuhan adalah bagaimana saudara dan saya meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Meninggalkan cara-cara yang lama, meninggalkan cara-cara hidup yang tidak berfaedah, meninggalkan cara-cara hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kembali kepada cara hidup yang memuliakan nama Tuhan. Itu adalah rasa kagum dan hormat kita kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap saudara dan saya diberikan kemampuan oleh Tuhan, diberikan anugerah oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mampu memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, saya sudah katakan tadi, menanggalkan keberadaan manusia lama kita. Dan ini gak mudah, memerlukan pengorbanan untuk memangkas setiap kehidupan lama kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Menjadi tidak bisa karena kita menggunakan kekuatan kita. Tetapi menjadi bisa karena kita mengandalkan lagi kekuatan Tuhan, bukan lagi mengandalkan kekuatan. Kalau saudara tahu, Rasul Paulus, dia bilang bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam. Nah, menjadi hal demikian tentunya memerlukan suatu pengorbanan. Tidak mudah. Penyangkalan diri ini tidak mudah, saudara. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, bukan berarti tidak mungkin. Karena apa? Karena kita tahu bahwa hidupku dan hidupku ada dalam tangan Tuhan yang kuat, dan bergantung sepenuhnya kepada kehendak dan kekuatan Allah. Dan ini yang harus kita pahami, bahwa hidup saudara dan saya sebagai orang yang percaya, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, apa yang kita bisa lakukan? Gak ada, saudara. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya dan sesungguhnya kepada kemahakuasaan Allah, maka kemudian kita tidak dapat berbuat sesuatu. Bahkan Alkitab berkata, menentukan saja hidup, cara hidup kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tidak ada yang bisa kita perbuat, kecuali kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kita. Itulah hidup yang takut akan Tuhan. Jadi hidup yang takut akan Tuhan adalah hidup yang mempunyai rasa hormat dan kagum kepada Allah. Itu diwujudkan dengan memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan adalah menanggalkan sebuah keinginan, kekuatan manusia, kembali kepada kekuatan Allah. Menanggalkan segala kehidupan yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kembali hidup berkenan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan memberikan itu kekuatan bagimu dan bagimu. Dan saya percaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, justru kita melihat pertolongan Tuhan menjadi nyata buat kita semua. Dan saya mengimbau sebagai gembala sidang, patuhilah peraturan pemerintah.
ikuti aturannya, jalankan itu. Karena semata-mata pemerintah berbuat untuk yang terbaik buat bangsa dan negara ini dan rakyat yang dicintai. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya hanya ingatkan bahwa kita harus mentaati, menghormati, dan melakukan ketetapan pemerintah. Dan ingat, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap menjalankan ibadah kita, kehendak hati kita kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya menghimbau kepada kita sekalian untuk kita tetap berdoa. Kita tetap memanjatkan puji syukur hanya kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena dengan kekuatan dan pertolongannya, dengan anugerahnya ya, yang Dia berikan buat kita semua, dengan kesehatan yang sempurna yang Tuhan kasih buat kita, kita menggunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya hidupmu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan pastikan bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup manusia. Pastikan bahwa kita tidak punya kekuatan apa selain kekuatan Tuhan di dalam hidup. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.